Ngeri. Kekuatan weton pon ternyata tembus 7 langit. Pernahkah Anda merasa diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata saat sedang sendirian? Atau mungkin, ucapan Anda tiba-tiba menjadi kenyataan seolah alam semesta tunduk pada lidah Anda? Hati-hati jika Anda lahir di bawah naungan weton pon. Itu bukan sekadar kebetulan. Para leluhur telah mengunci sebuah rahasia besar. Kekuatan weton pon bukan lagi soal keberuntungan lahiriah, tapi sebuah energi purba yang dikatakan mampu menembus 7 lapis langit. Hari ini, kita akan membongkar sisi gelap dan sisi terang dari sang pemilik cakra langit ini. Pastikan Anda menyimak hingga pembahasan terakhir, karena apa yang akan saya sampaikan bisa jadi adalah kunci gerbang gaib yang selama ini tertutup di hidup Anda. Sebelum kita masuk ke rahasia pertama, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak tertinggal info keramat lainnya. Tuliskan, hadir, dan weton Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan hari ini. Cakra dasar dan selangit ketujuh. Dalam konstelasi kosmologi Jawa yang bersumber dari kitab-kitab kuno, pon bukanlah sekadar penanda hari dalam siklus pancawara. Pon adalah sebuah entitas energi. Jika kita membedah lebih dalam secara spiritual, weton pon adalah pemegang segel cakra dasar langit yang berada di arah barat. Mengapa dikatakan tembus 7 langit? Karena secara metafisika, arah barat dalam kepercayaan Jawa kuno disimbolkan dengan warna kuning keemasan, sebuah spektrum cahaya yang menjadi jembatan antara dimensi material dan dimensi ruh. Orang yang lahir pada hari pon memiliki getaran frekuensi yang unik. Bayangkan sebuah antena yang tidak hanya menangkap sinyal bumi, tetapi juga mampu menangkap resonansi dari lapisan langit ketujuh. Inilah yang menyebabkan mereka seringkali memiliki kewaskitan, atau ketajaman batin yang di luar nalar manusia biasa. Segel ini bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Ia adalah warisan genetik spiritual yang menuntut tanggung jawab besar. Satu rahasia titik kosmik pon. Pemilik weton pon berada di bawah naungan elemen logam. Dalam sifatnya, logam itu keras, teguh, namun bisa ditempa menjadi senjata atau perhiasan yang sangat indah. Kekuatan tembus langit ini berasal dari kemurnian energi, pethak, putih, yang mereka bawa. Ketika seorang pon bermeditasi atau sekadar terdiam dalam hening, frekuensi jantung mereka selaras dengan denyut nadi alam. Inilah saat di mana segel langit itu terbuka sedikit demi sedikit. Tanpa mereka sadari, mereka sering mendapatkan petunjuk lewat mimpi, wahyu, atau firasat yang sangat akurat. 2. Mengapa disebut ngeri? Kengerian kekuatan ini terletak pada resonansi tanpa suara. Seorang pemilik weton pon tidak perlu berteriak untuk didengar oleh alam. Ketika batin mereka terluka atau merasa terzalimi, energi negatif tersebut tidak hanya berhenti di atmosfer bumi. Getaran rasa sakit hati seorang pon mampu melesat menembus lapisan langit, mengusik kesetimbangan kosmik, dan seringkali berbalik menjadi balasan instan bagi orang yang menyakitinya. Inilah yang disebut sebagai kekuatan gaib yang terkunci. 3. Manifestasi dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kekuatan tembus langit ini bermanifestasi dalam bentuk kepemimpinan karismatik. Anda mungkin menyadari bahwa orang pon seringkali menjadi pusat perhatian tanpa harus bersusah payah. Kata-katanya memiliki bobot yang berat, seolah setiap kalimat yang diucapkan memiliki nyawa. Ini terjadi karena setiap ucapan mereka didorong oleh energi cakra dasar yang sudah terkoneksi dengan frekuensi langit. Jika mereka berkata, "Jadi," maka dengan izin Sang Halik, frekuensi alam akan bergerak mewujudkannya. Namun, kekuatan ini bersifat pedang bermata dua. Jika segel langit ini terbuka saat hati sang pemilik weton dipenuhi dengan dendam atau keserakahan, maka energi tersebut akan menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya sendiri. Kekuatan 7 langit hanya bisa dikendalikan oleh mereka yang mampu menundukkan 7 nafsu dalam dirinya. Kekuatan lisan, idu geni, ketika ucapan menjadi takdir. Inilah pembahasan yang paling banyak ditunggu sekaligus paling ditakuti. Mengapa weton pon disebut memiliki kekuatan yang mampu menembus 7 lapis langit? Jawabannya terletak pada satu fenomena keramat yang disebut dalam primbon Jawa sebagai idu geni. Secara harfiah, idu geni berarti lidah api atau ludah api. Namun, jangan salah mengartikan ini sebagai api fisik. Ini adalah api spiritual,
sebuah energi panas yang membakar dimensi gaib setiap kali sebuah kata terucap dari bibir pemilik weton pon. Satu misteri frekuensi suara weton pon. Secara metafisika, setiap manusia memiliki getaran suara, namun bagi weton pon, suara mereka membawa muatan energi berat. Dalam kosmologi Jawa, hari pon berhubungan dengan arah barat dan elemen logam. Logam yang ditempa dengan api akan menjadi tajam. Begitu pula lisan mereka. Ketika seorang weton pon berbicara dengan kesungguhan hati, baik itu dalam keadaan sangat bahagia atau sangat terluka, kata-kata tersebut berubah menjadi gelombang elektromagnetik yang melesat cepat ke angkasa, menembus pintu-pintu langit, dan direspons oleh alam semesta sebagai sebuah perintah. Inilah alasan mengapa seringkali terjadi fenomena di mana seorang pemilik weton pon secara tidak sengaja mengutuk seseorang atau meramalkan sesuatu, dan hal itu terjadi dalam waktu singkat. Orang Jawa menyebutnya tibo dadi. Apa yang jatuh dari lidah, itulah yang jadi di kenyataan. Dua kengerian di balik sumpah dan doa. Kekuatan ini adalah pedang bermata dua yang sangat tajam. Jika Anda lahir di weton pon, Anda harus menyadari bahwa batin Anda terhubung langsung dengan Lauhul Mahfudz melalui jalur getaran khusus. Saat Anda marah, hati-hati. Amarah seorang pon yang meluap bisa menjadi kutukan yang sangat berat bagi lawan bicaranya. Getaran negatif yang Anda lepaskan bisa menutup pintu rezeki orang lain, atau mendatangkan sial bagi mereka yang menzalimi Anda. Saat Anda berdoa, sebaliknya, ketika Anda merasa terpojok dan berserah diri sepenuhnya, doa yang Anda panjatkan tidak akan mampir di awan, melainkan langsung mengetuk pintu arsi. Itulah mengapa banyak tokoh besar atau pemimpin yang memiliki weton ini memiliki sabda yang sangat berpengaruh. 3. Beban karma sang pemilik lidah api. Namun, ada rahasia yang jarang diungkap. Setiap ucapan yang menjadi kenyataan akan membawa beban karma bagi pengucapannya. Jika seorang pon menggunakan lisannya untuk menyakiti, maka energi, api, tersebut suatu saat akan kembali membakar dirinya sendiri. Alam semesta memberikan Anda hak istimewa untuk memerintah melalui kata-kata. Namun alam juga menuntut kebijaksanaan yang luar biasa. Inilah sebabnya, para leluhur selalu berpesan kepada anak cucu yang lahir di hari pon. Ojo sembarangan ngucap. Jangan sembarangan bicara. Anda diminta untuk lebih banyak diam. Sebab, dalam diamnya seorang weton pon, mereka sedang mengumpulkan energi lisan yang jika sekali dilepaskan, kekuatannya bisa meruntuhkan gunung kesulitan atau sebaliknya, menghanguskan keberuntungan seseorang. 4. Mengasah kekuatan, Sabdo Pandito Ratu. Untuk mencapai level di mana kekuatan lisan Anda benar-benar menembus 7 langit demi kebaikan, Anda harus melewati tahap Neng Ning Nung Nang. Neng, anteng diamkan lisan dari gibah dan fitnah. Ning, wening beningkan pikiran agar yang terucap hanya kebenaran. Nung, hanung miliki kebesaran jiwa. Nang, menang disinilah Anda akan meraih kemenangan di mana setiap ucapan Anda adalah mantra kehidupan. Magna rezeki yang tak terbantung, gerbang kekayaan langit. Jika pada pembahasan sebelumnya kita membahas kengerian lisan, maka di pembahasan ini kita akan membedah rahasia mengapa weton pon sering disebut sebagai anak emas, alam semesta dalam hal finansial. Kekuatan yang menembus 7 lapis langit bukan hanya soal mistis dan kutukan, melainkan tentang akses tanpa batas terhadap energi kemakmuran. Dalam primbon Jawa, weton pon memiliki keterkaitan erat dengan simbol pethak atau putih, yang dalam kacamata spiritual berarti kejayaan yang murni dan absolut. Satu rahasia struktur energi kemakmuran. Banyak yang bertanya, kenapa orang dengan weton pon seolah-olah memiliki keberuntungan yang tak habis-habis, bahkan di saat krisis sekalipun? Rahasianya terletak pada pancaran aura barat. Secara kosmologi, arah barat adalah tempat matahari terbenam. Namun dalam hitungan Jawa, itu adalah titik di mana emas dikumpulkan. Pemilik weton pon secara alami memiliki wadah rezeki yang luas, karena mereka membawa sifat logam mulia. Energi mereka tidak mencari uang, melainkan menarik uang. Ini adalah perbedaan mendasar. Ketika energi langit ketujuh sudah selaras dengan batin seorang pon, maka peluang-peluang emas akan datang dari arah yang tidak terduga, seolah-olah jalanan yang buntu tiba-tiba terbuka lebar oleh tangan-tangan gaib. 2. Filosofi, wadah, dan isi. Namun, perlu dipahami bahwa rezeki yang menembus langit ini membutuhkan wadah yang kuat.
Kekuatan PON adalah kekuatan ekspansi. Mereka seringkali ditakdirkan untuk menjadi pedagang besar, pengusaha, atau pemimpin yang mengatur perputaran uang. Mengapa rezeki mereka disebut tembus langit? Karena sumbernya bukan sekadar hasil keringat di bumi, melainkan hasil dari investasi spiritual yang mereka lakukan. Primbon menyebutkan bahwa jika seorang PON mampu menjaga kebersihan hatinya, simbol putih, maka rezekinya akan bersifat langgeng atau abadi. Mereka memiliki kemampuan unik untuk memutar aset dan melihat peluang di mana orang lain hanya melihat risiko. Inilah yang kita sebut sebagai intuisi bisnis langit. 3 jebakan dunia bagi pemilik PON. Kengerian di pembahasan ini muncul ketika sang pemilik weton PON mulai dibutakan oleh hartanya. Karena akses rezekinya yang begitu mudah, mereka seringkali diuji dengan kesombongan. Ingat, energi logam jika terlalu panas akan mencair, dan jika terlalu dingin akan rapuh. Begitu pula rezeki Anda. Jika Anda menggunakan kekayaan hanya untuk memuaskan syahwat duniawi tanpa peduli pada sesama, maka segel langit yang membawa kemakmuran itu akan menutup secara otomatis. Dan ketika pintu itu tertutup, tidak ada kekuatan bumi yang bisa membukanya kembali. Inilah alasan mengapa banyak orang PON yang sempat berada di puncak kejayaan, tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya, karena mereka memutus koneksi energi dengan langit ketujuh. 4. Mengaktifkan hodam rezeki weton PON. Untuk memastikan magnet rezeki Anda tetap aktif dan semakin kuat, ada satu rahasia besar, sedekah weton. Dengan mengeluarkan sebagian harta pada hari pasaran PON, Anda sebenarnya sedang memberikan pelumas pada roda energi Anda. Anda sedang memberi sinyal kepada alam semesta bahwa wadah Anda siap untuk menerima kucuran energi yang lebih besar lagi dari langit. Ketika Anda memberi, frekuensi Anda akan selaras dengan frekuensi Al-Ghani, Maha Kaya, dan disitulah keajaiban akan terjadi. Uang akan datang bukan sebagai beban, melainkan sebagai alat untuk menebar manfaat yang lebih luas. Ujian berdarah dan spiritual, filtrasi sang pemegang cakra. Di balik segala kemegahan, kekuatan lisan yang sakti, dan magnet rezeki yang melimpah, ada satu sisi gelap yang jarang dibicarakan oleh para ahli primbon biasa. Inilah yang disebut sebagai kawah candra di muka bagi pemilik weton PON. Kekuatan yang menembus 7 lapis langit tidak diberikan secara cuma-cuma. Ia harus ditebus dengan ujian yang seringkali terasa tidak adil dan menyakitkan. Jika Anda lahir di weton PON, pembahasan ini adalah cermin untuk melihat mengapa hidup Anda seringkali penuh dengan badai yang datang silih berganti. 1. Mengapa ujian weton PON begitu berat? Hukum alam semesta itu adil. Untuk memegang sebuah pusaka yang mampu mengguncang langit, wadah spiritual Anda harus ditempa hingga menjadi baja yang tak terpatahkan. Ujian bagi weton PON biasanya bukan sekadar masalah teknis, melainkan ujian mental dan fitnah. Anda mungkin sering merasa bahwa meskipun Anda sudah berbuat baik, orang lain tetap memusuhi Anda. Anda sering difitnah, dikhianati oleh orang terdekat, atau dijatuhkan saat Anda hampir mencapai puncak. Mengapa? Karena langit sedang melakukan filtrasi. Alam semesta sedang menguji. Apakah jiwa ini cukup kuat untuk memegang kekuatan 7 langit, ataukah ia akan hancur oleh egonya sendiri? 2. Laralapa, syarat mutlak kejayaan. Dalam terminologi Jawa, pemilik weton PON harus melewati fase laralapa, sebuah kondisi prihatin yang mendalam. Ujian ini bisa berupa kejatuhan finansial yang drastis, atau kehilangan orang yang sangat dicintai. Kengerian pembahasan ini terletak pada fakta bahwa semakin besar potensi kesuksesan seorang PON, semakin ngeri pula pembersihan yang harus ia lalui. Banyak pemilik weton PON yang berhenti di tengah jalan. Mereka mengeluh, menyalahkan takdir, dan akhirnya kehilangan sinkronisasi dengan energi langit. Namun, bagi mereka yang mampu bertahan dalam diam, tetap tenang saat dihina, dan tetap bersyukur saat kekurangan, mereka sebenarnya sedang mengumpulkan poin spiritual yang akan meledakkan kekuatan mereka di masa depan. 3. Serangan gaib dan perisai karakter. Karena pancaran aura weton PON yang sangat kuat, ibarat lampu terang di tengah kegelapan, mereka seringkali menjadi target bagi entitas gaib yang tidak menyukai cahaya tersebut. Serangan energi negatif, santet, atau guna-guna seringkali mengincar mereka. Namun, uniknya, kekuatan 7 langit yang mereka miliki sebenarnya adalah perisai alami.
Ujian ini muncul agar sang pemilik pon sadar bahwa mereka memiliki perlindungan yang tidak dimiliki orang lain. Setiap kali Anda diserang secara gaib dan Anda tetap berpegang teguh pada Tuhan, maka lapisan langit di atas Anda akan terbuka satu persatu, memberikan perlindungan yang semakin tebal. 4. Mencapai derajat wali dalam kehidupan dunia. Tujuan akhir dari semua ujian berdarah dan spiritual ini adalah untuk membentuk karakter Sabdo Pandito Ratu. Seseorang yang memiliki kebijaksanaan seorang pendeta, ulama bijak, namun memiliki wibawa dan kekuasaan seorang raja. Jika Anda saat ini sedang berada di titik terendah, dihimpit hutang, atau dikucilkan oleh lingkungan, sadarilah bahwa itu adalah sasmita, atau pertanda bahwa Anda sedang dalam proses pemurnian. Jangan pernah menyerah. Karena setelah ujian ini selesai, Anda bukan lagi manusia biasa. Anda akan menjadi perpanjangan tangan langit di bumi, di mana setiap langkah Anda akan dijaga, dan setiap keinginan Anda akan diamini oleh semesta. Cara membangkitkan Hodam Langit Pon, menyalakan api gaib dalam diri. Kita sampai pada bagian yang paling krusial. Setelah memahami kengerian, kekuatan lisan, hingga ujian berdarah yang menimpa weton pon, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengaktifkan semua potensi itu agar tidak sekadar menjadi rahasia di atas kertas? Bagaimana cara memastikan energi Anda benar-benar tembus hingga ke langit ketujuh? Jawabannya bukan dengan mencari dukun atau pengisian ilmu hitam, melainkan dengan melakukan penyelarasan kosmik yang sudah diwariskan oleh para leluhur Mataram kuno. 1. Aktivasi melalui puasa weton, ngrowot dan ngebleng. Kunci pertama untuk membuka segel langit adalah dengan puasa weton. Bagi Anda yang lahir di hari pon, hari kelahiran Anda adalah hari di mana gerbang dimensi antara mikrokosmos, diri Anda, dan makrokosmos, alam semesta, terbuka lebar. Puasa ngrowot, menghindari nasi dan hanya makan umbi-umbian pada hari kelahiran. Ini bertujuan untuk menekan nafsu duniawi dan memperkuat unsur logam dalam diri Anda agar semakin murni. Puasa ngebleng. Jika Anda merasa memiliki hajat yang sangat besar, para tetua menyarankan puasa 24 jam penuh pada hari pon. Saat perut kosong dan raga prihatin, frekuensi batin Anda akan meningkat drastis hingga mampu menembus lapisan-lapisan langit yang sebelumnya tertutup oleh kotoran, makanan dan nafsu. 2. Menghubungi sedulur papat limo pancer. Setiap weton pon lahir dengan 4 pendamping gaib yang sangat kuat. Namun, tanpa aktivasi, mereka hanya akan diam. Untuk membangkitkannya, Anda harus sering melakukan komunikasi batin saat tengah malam, pukul 00. Sebutlah diri Anda, kenali asal-usul Anda, dan mintalah mereka untuk menjaga titik berat di arah barat. Ketika sedulur papat Anda aktif, mereka akan membentuk perisai cahaya kuning keemasan yang melindungi Anda dari segala mara bahaya dan menjadi perantara doa Anda menuju langit. 3. Meditasi, cakra langit, manunggaling rasa. Duduklah bersila, menghadap ke arah barat saat matahari terbenam atau saat tengah malam. Bayangkan sebuah cahaya putih keemasan masuk melalui ubun-ubun Anda, cakra mahkota, dan turun menuju dada. Dalam diam itu, jangan meminta uang atau jabatan, tetapi mintalah penyelarasan. Katakan dalam hati, "Wahai alam semesta, aku adalah bagian darimu, dan kau adalah bagian dariku." Saat Anda mencapai titik hening yang sempurna, nengning, Anda akan merasakan getaran di telapak tangan atau punggung. Itulah tanda bahwa Hodam Langit Pon, atau energi pelindung Anda telah bangun. Energi inilah yang nantinya akan membuat ucapan Anda menjadi idu geni dan daya tarik rezeki Anda menjadi tak terbendung. 4. Syarat mutlak. Rendah hati, Andhap Ashor. Ingat, kekuatan 7 langit hanya akan menetap pada wadah yang rendah. Langit tidak pernah memamerkan tingginya, dan bumi tidak pernah memamerkan luasnya. Jika setelah melakukan aktivasi ini Anda menjadi sombong atau merasa lebih sakti dari orang lain, maka seketika itu juga seluruh kekuatan Anda akan ditarik kembali oleh alam. Kekuatan weton pon adalah kekuatan untuk mengayomi, bukan untuk menguasai dengan angkara murka. Itulah rahasia ngeri di balik kekuatan weton pon yang ternyata mampu menembus hingga 7 lapis langit. Sekarang, pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membiarkan kekuatan raksasa ini tertidur dalam diri Anda? Atau Anda berani bangkit dan melewati ujian untuk menjadi pemenang yang sesungguhnya? Ingat, menjadi seorang pon bukan hanya soal kebetulan lahir, tapi soal takdir untuk membawa perubahan besar.
Jika Anda merasakan getaran atau keajaiban setelah menonton video ini, jangan simpan sendiri. Mari kita perkuat energi positif kita bersama. Terima kasih sudah menyimak petualangan spiritual ini sampai selesai. Jika Anda merasa terpanggil oleh pesan ini, klik like, share, dan jangan lupa subscribe untuk terus terhubung dengan rahasia alam semesta lainnya. Sampaikan pengalaman mistis atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Saya akan mencoba membalasnya satu persatu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.